wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah, sekalipun hanya lewat medsos. Semoga apa yang nanti kami bahas betul-betul menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat fid-dini wad dunya wal akhirah, dan khususnya terhadap semua anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, untuk sore hari ini kami akan membahas dan mengurai tentang jihad secara hakikat. Jihad secara hakikat menurut pandangan syariat pun juga bagaimana? Sesuai dengan surat Al-Ankabut, di situ dikatakan sesungguhnya jihad itu manfaatnya untuk diri sendiri. Dalam pandangan syariat di dalam agama Islam, jihad itu memerangi terhadap musuh-musuh Allah. Dalam dunia jihad secara syariat bisa jadi mempertahankan satu kebebasan, kemerdekaan negara ataupun agama. Jihad kalau kita aplikasikan secara fisik, itu bisa jadi membela negara dari penjajahan-penjajahan yang mengancam terhadap keamanan negara. Bisa jadi jihad itu dilakukan karena agama. Agama dirongrong oleh orang-orang lain sehingga kita dipaksa untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka. Dalam surat yang ke-29, surat Al-Ankabut, ayatnya di nomor 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahadu fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri manfaatnya. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Bapak Ibu, kalau kita menafsir dari ayat ini, dari sisi hakikat pasti ada kaitannya dengan jasad dipertaruhkan, bisa jadi karena negara, karena agama, ataupun karena harta. Ini pada
mempertahankan dari harga diri seseorang yang telah dijajah oleh orang lain. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pandangan syariah, tentunya ini bersentuhan langsung horizontal antara fisik dengan fisik yang lain. Tetapi kami di sini akan membahas tentang jihad dari pandangan hakikat. Di situ dikatakan ada kalimah linafsih. Manfaatnya untuk diri sendiri berarti jihad perangnya dirimu terhadap hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Perlu diketahui bahwasanya nafsu bisu, nafsu telah mengintimidasi, menjajah terhadap satu kemerdekaannya hati untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nafsu itu sendiri tidak henti-hentinya menghalang-halangi hatimu dari perjalanan selalu menuju pada Allah. Lah, hatimu dibegal atau diselewengkan untuk menghadap terhadap nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Bapak Ibu, itulah nafsu yang telah mengajak hati seseorang berkasih-kasihan terhadap kesenangan duniawiyah. Bukan perkara secara fisik kita tidak diperbolehkan untuk memperkaya diri dari jabatan, kehormatan, bahkan dari harta benda, tidak. Islam selalu mengajarkan khususnya umat Islam bagaimana dirimu menjadi seorang yang memang tangguh dalam duniawiyahnya, tangguh di dalam jabatannya, tangguh dengan kehormatannya. Tapi Islam melarang manakala hatimu juga Bapak Ibu, lewat kesenangan duniawiyah itulah dijadikan oleh hawa nafsu untuk mempengaruhi hatimu ketika saat menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu inilah yang dimaksud Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 6 tadi. Kita diwajibkan untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana hawa nafsu yang setiap saat dan waktu menjajah hati kita sehingga menghalang-halangi hati kita berhukum ilahiyah. Tentunya ini ada cara untuk melawan hawa nafsu, bahkan memerangi hawa nafsu itu sendiri. Intinya hawa nafsu bagaimana untuk selalu duduk di takholi, untuk hati selalu melihat atas diri makhluknya. Ini karakter, tabiat, kebiasaan, ciri daripada hawa nafsu pada diri kita masing-masing. Islam telah mengajarkan lewat hukum hakikat untuk bisa memerangi hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Lewat sistem tajalli itulah dari takholli
tahalli dan tajalli itulah cara untuk kita bisa memerangi dan mengusir penjajahnya hati, yaitu hawa nafsu. Tentunya ini tidak terlepas kita dari sosok sang pembimbing ilmu untuk memahami atas medan-medan pertempuran, senjata-senjata yang dipergunakan untuk bertempur terhadap hawa nafsu. Bapak Ibu, ketika saat diri kita sudah dididik dan difisik oleh sang pembimbing, maka disitulah maksud daripada memerangi hawa nafsu adalah ketika saat kita beramalus sholihah. Ketika saat kita suluk menuju kewusulan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu tidak terlepas dari zikir atau munajat uzlah. Sebab kalau tidak lewat jalan seperti ini, mohal bagi diri kita bisa melawan dan memerangi hawa nafsu. Tentunya ini tidak mudah. Yang terpenting di dalam diri kita ada satu komitmen, himmah atau sejo gede, semangat yang berkobar-kobar untuk mengusir penjajahnya hati, yaitu hawa nafsu. Aku yakin manakala hatimu betul-betul teguh, betul-betul istiqomah, betul-betul memperhatikan apa yang disebut amalun solihun, apa yang disebut sebagai lakunya hati menuju Allah, itu pasti akan bisa sampai terhadap Allah Subhanahu. Bapak Ibu, secara prinsip jihad miturut pandangan hakikat adalah memerangi hawa nafsu terhadap diri kita masing-masing. Dan disitulah banyak problematika yang dihadapkan Allah terhadap diri kita, medan-medan pertempuran untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, yaitu ma'rifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sampai-sampai baginda Rasulullah telah berpesan terhadap para sahabat pada saat itu, yaitu perang yang paling berat setelah perang Badar adalah umatku yang memerangi hawa nafsu. Inilah yang dimaksud bagaimana di dalam hatimu masing-masing bisanya duduk di tajalli. Tentunya itu tidak terlepas dari ilmu yang konteksnya semuanya itu adalah mengenal Allah lebih jauh lagi, mengenal